Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mulisa. Di sini saya akan presentasi tentang jurnal yang berjudul Implementasi Six Sigma dalam dalam peningkatan kualitas proses produksi LED TV di PT Sharp Electronics Indonesia. Untuk presentasi kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, industri perakitan televisi di Indonesia mengalami penurunan produksi yang signifikan dengan sektor elektronik turun 16,87% pada 2018 dibandingkan 2017, meski penetrasi pengguna elektronik konsumen termasuk televisi diperkirakan meningkat hingga 24,8% pada 2023. Persaingan ketat antar industri tetap memerlukan peningkatan kualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan. PT Sharp Electronics Indonesia menghadapi masalah defect dalam lini perakitan LED TV yang menambah cost of poor quality melalui rework dan pemborosan. Untuk mengurangi defect dan peningkatan kualitas, diterapkan metode Six Sigma yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan mengurangi variasi dalam proses produksi. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama ada tahap Devin. Tahap Devin sendiri yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi karakteristik kualitas atau critical of quality, dan mengidentifikasi proses dengan diagram SIPOC. Tahap Measure yaitu melakukan pengukuran stabilitas proses dengan peta kendali U, melakukan perhitungan nilai DPMO, perhitungan nilai Six Sigma berdasarkan Z-score dengan mengizinkan adanya pergeseran sebesar 1,5 dan melakukan pengukuran kapabilitas proses. Untuk yang ketiga ada tahap analis, yaitu menganalisis defect yang paling dominan menggunakan diagram Pareto dan menganalisis penyebab defect menggunakan cause effect diagram. Yang keempat ada tahap improve, yaitu menentukan target nilai DPMO dan sigma, menganalisis resiko melalui failure mode dan effect analysis, dan melakukan simulasi Monte Carlo. Dan tahap yang terakhir yaitu ada tahap kontrol dengan mengendalikan perbaikan-perbaikan yang telah dibuat dengan memberikan beberapa usulan pengendalian kualitas bagi perusahaan. Nah, yang keempat ada hasil dan pembahasan. Step pertama yaitu tahap define. Tujuan dari tahap define adalah mendefinisikan cakupan masalah dan mendapatkan informasi mengenai letak permasalahan proses. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengidentifikasi karakteristik kualitas atau critical quality dan mengidentifikasi proses. Terus tahap yang kedua dari yaitu tahap measure. Tujuannya yaitu mengukur kemampuan proses kerja dalam menghasilkan output berdasarkan input yang masuk. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah pengukuran stabilitas proses, perhitungan nilai DPMO, nilai sigma, dan pengukuran kapabilitas proses.
Yang ketiga ada tahap analisis. Tujuan dari tahap analisis adalah mengidentifikasi penyebab permasalahan dan menginformasikan dengan menggunakan tools yang analisis data yang sesuai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah menganalisis defect yang paling dominan dengan menggunakan diagram Pareto dan menganalisis penyebab defect dengan menggunakan cause effect diagram. Untuk tahap yang keempat yaitu tahap improve, tujuannya yaitu menetapkan rencana tindakan perbaikan dalam proses produksi LED TV untuk menghilangkan akar-akar penyebab permasalahan dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Dan untuk yang terakhir yaitu ada tahap kontrol. Tujuannya sendiri yaitu mengendalikan perbaikan-perbaikan yang telah dibuat pada tahap improve. Tanpa adanya pengendalian terhadap hasil perbaikan tersebut, proses perbaikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun kontrol atau pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantau dan memastikan proses produksi. Yang kedua, melakukan rekam data perbaikan. Yang ketiga, memantau perbaikan proses. Yang ketiga, memantau perkembangan proses. Yang keempat, melakukan pengawasan. Yang kelima, selalu memperbarui work instruction dan point of quality. Yang keenam, inspeksi pada incoming quality control. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pada produksi LED TV di bulan Januari 2019 ditemukan 39 jenis defect dengan 3 jenis utama yaitu no raster 11,11%, no picture 10,75% dan no power 8,96%. Defect no raster disebabkan oleh kerusakan pada LED bar, power unit, dan main unit. No picture oleh masalah hierarki, LVDS, wire, dan main unit, serta no power oleh knop power yang bengkok dan kerusakan power unit, serta main unit. Perbaikan yang diusulkan mencakup meminta supplier meningkatkan kualitas produksi, menerapkan kontrol kualitas yang lebih ketat, dan menyediakan panduan visual pada wire harness. Simulasi Monte Carlo menunjukkan peningkatan indeks kapabilitas proses atau CPK menjadi 1,1, 1,11, dan 1,12 untuk masing-masing defect yang berdampak positif pada perusahaan. Penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau lebih mendalam kualitas produksi pada supplier. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.